Kementerian Hukum dan HAM resmi menyerahkan draft rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana kepada DPR, namun pemerintah dan DPR sepakat menunda pengesahan draft RKUHP di sidang paripurna hari ini. Meskipun ditunda, publik tetap mengkritisi 14 pasal krusial dalam draft RKUHP yang menimbulkan polemik. Dan untuk membahasnya lebih dalam, kita sudah terhubung melalui sambungan Zoom dengan Albert Aries, anggota tim sosialisasi RKUHP Kemenkumham. Selamat sore Pak Albert. Selamat sore Mbak Nana. Dan Andreas Apa Marbun. kabar? Baik, alhamdulillah. Dan Andreas Marbun, peneliti Indonesia Judicial Research Society. Selamat sore Mas Andreas. Selamat sore Mbak Nana, thank you. Oke, saya mau ke Pak Albert terlebih dahulu. Pak Albert, draft RKUHP kan sudah diserahkan pemerintah kepada DPR, tetapi belum disahkan di sidang paripurna. Apakah artinya masih ada kesempatan kepada masyarakat sipil, kepada civil society untuk memberikan masukan, atau ini sudah final tidak bisa diotak-atik lagi, hanya ditunda saja pengesahannya? Ya, begini Mbak Nana. Jadi sesuai dengan arahan dari Presiden Jokowi pada September 2019 lalu, maka tim ahli dan pemerintah, dalam hal ini Kementerian Hukum dan HAM, telah melakukan sosialisasi sebanyak 12 kali di kota-kota besar Indonesia. Tujuannya adalah untuk menjaring masukan, aspirasi, usulan untuk perumusan RKUHP. Nah, dengan sosialisasi tersebut, fokusnya adalah 14 isu krusial. Nah, jadi menjawab pertanyaan Mbak Nana tadi, fokus dari pembahasan yang dilakukan oleh pemerintah dan DPR tentu merupakan 14 isu krusial RKUHP tadi. Gitu. Nah, jadi saya perlu menyampaikan bahwa ini kan hari ini kan terakhir ya DPR. Ya, masa sidang ini, sidang paripurna penutupan. Jadi dari pertemuan kemarin antara pemerintah dan DPR, masing-masing fraksi itu akan membahas secara internal sebelum nanti menyampaikan pendapat mini masing-masing fraksi. Nah, saya pikir ketika masing-masing fraksi dari DPR terus membahas secara internal, itulah sebenarnya kesempatan masyarakat mewujudkan meaningful participation sebagai right to be heard, right to be considered, ya, untuk memberikan masukan kepada para wakil rakyatnya masing-masing sebatas 14 isu krusial tadi. Demikian Mbak Nana. Artinya masyarakat sipil bisa menitipkan ataupun berharap kepada fraksi-fraksi di DPR, begitu ya Pak Albert ya? Yang saya tangkap dari pernyataan Anda. Ya, betul. Jadi kan itu kan nanti kan silakan disampaikan kepada wakil rakyat masing-masing. Tetapi dari 12 sosialisasi kota tersebut, memang pemerintah sudah melakukan banyak sekali reformulasi atas 14 isu krusial tersebut, Mbak Nana. Salah satunya adalah men-take out 2 pasal, yaitu pasal advokat curang dan pasal dokter tanpa izin, serta melakukan sejumlah reposisi dan menambah penjelasan dalam pasal-pasal tersebut sehingga rancangan KUHP ini jadi lebih mudah dipahami oleh masyarakat awam. Oke, baik. Saya mau ke Mas Andreas. Mas Andreas, kalau klaimnya dari tim perumus RKUHP atau tim komunikasi RKUHP, tadi Mas Albert bilang bahwa sudah ada sosialisasi ke 12 kota besar di Indonesia, tapi reformasinya juga sudah dilakukan terhadap pasal-pasal yang kontroversial, sudah ada 2 pasal yang di take out. Tapi pemerintah juga sama DPR masih menunda pengesahan draft RKUHP di sidang paripurna. Tapi celahnya ini masyarakat sipil bisa dititipkan kepada fraksi-fraksi di DPR. Ini koalisi masyarakat sipil melihatnya bagaimana? Apakah masih bisa berharap kepada fraksi-fraksi di DPR atau ini tampaknya sudah tertutup pintunya, tinggal pengesahan saja, formalitas saja, ketika pandangan mini fraksi kemudian formalitas akan langsung disahkan di sidang paripurna. Tidak ada celah lagi bagi civil society untuk memberikan masukan. Mas Andreas. Oke, semua opsi pertama Nana, semua opsi harus dicoba. Kita berharap nanti kalau DPR bisa mendengar, harapannya bisa mendengar, kita bisa masuk. Kemarin juga kita berharap pada pemerintah, dan pemerintah buktinya mendengar kok. Banyak juga masukan masyarakat sipil yang diakomodir gitu ya. Banyak juga tadi seperti Mas Albert bilang ada yang di take out gitu. Jadi harapan kita selalu ada, kita usahakan terus, tapi Nana yang perlu jadi catatan sebenarnya, kita harusnya bahas lebih fokus ke substansi. Sebelumnya gini dulu deh Nana,
Tadi udah ditampilkan tuh pasal-pasal bermasalah ya. Menurut saya, meskipun banyak pasal di buku 2 yang bermasalah, tapi buku 1 juga bermasalah. Tapi saya nggak akan bahas lagi di buku 1 ya. Di buku 1 tuh prinsip-prinsip hukum pidana itu sangat teknokratik gitu ya. Saya rasa kita nggak akan cukup waktunya bahas itu. Tapi contoh deh nih, di sini ada penghinaan presiden misalnya ya, pasal 218. Saya akan bahas itu nanti one by one, Mas Andreas. Oke, kalau gitu. Persoalannya lebih jauh kalau gitu. Kalau pertanyaannya bisa harapannya DPR mendengar atau enggak, kita akan tetap coba, kita akan usahakan dari DPR. Cuman kalau pemerintah bisa, ini kan lagi reses ya, kalau pemerintah misalnya nanti juga dikasih catatan, nanti pada saat tahap pembahasan pemerintah juga sudah punya catatan sendiri kan juga nggak ada salahnya. Kan gitu harusnya mikirnya ya, Mbak Nana ya. Jadi harapannya pemerintah juga bisa terima masukannya. Saya mau ke Pak Albert. Pak Albert, dalam pasal 256 diatur soal demonstrasi tanpa pemberitahuan yang mengganggu ketertiban umum dan menimbulkan keonaran ataupun huru-hara diancam pidana 6 bulan penjara. Banyak pihak, terutama mahasiswa, mengkritik pasal ini akan membelenggu kebebasan berpendapat karena semua demonstrasi akan pastinya mengganggu ketertiban umum karena dilakukan di jalan raya dan menimbulkan kemacetan. Kalau soal keonaran dan huru-hara itu sudah pasti sudah betul. Tapi frasa ketertiban umum ini multitafsir, Pak Albert. Ya, baik. Jadi begini Mbak Nana, pasal 256 itu adanya di bab 5 RKUHP tentang tindak pidana terhadap ketertiban umum. Jadi kalau Mbak Nana perhatikan, salah satu unsur utama yang menjadi concern dari tim perumus adalah kalau atau apabila suatu unjuk rasa dan demonstrasi dilakukan tanpa pemberitahuan lebih dahulu. Nah, artinya apa Mbak Nana? Kalau sudah diberitahukan kepada pihak yang berwajib, maka peserta aksi atau peserta demonstrasi atau penanggung jawabnya tidak bisa dipidana dengan menggunakan pasal ini. Sekalipun akibat berupa terganggunya kepentingan umum sudah terjadi, Mbak Nana. Jadi gini, dalam hukum pidana itu kan orang bisa dipidana kalau seluruh unsur-unsur tindak pidananya sudah terpenuhi, Mbak Nana. Kalau salah satu unsur saja tidak terpenuhi, maka polisi harus menghentikan penyidikan, pengadilan harus memutus bebas, gitu Mbak Nana. Jadi sepanjang aksi unjuk rasa atau demonstrasi sudah diberitahukan, pastinya tidak akan bisa diterapkan pasal 256 ini Mbak Nana. Jadi hanya pemberitahuan saja ya, bukan izin ya? Betul, bukan izin. Jadi memang awalnya gini Mbak Nana, saya sampaikan dulu. Jadi dulu letaknya itu di bab 5 di versi September 2019. Lalu ada paragraf yang tertulis di dalamnya itu tindak pidana perizinan gitu loh. Ini yang menjadi kesalahpahaman dari teman-teman koalisi, teman-teman aktivis bahwa dianggap seolah-olah itu demonstrasi harus izin. Nah, padahal dengan diberitahukan saja maka itu sudah cukup. Oleh karena itulah tim perumus KUHP setelah mendengar kita mereposisi. Jadi bunyi paragrafnya adalah tentang penyelenggaraan pawai, unjuk rasa, atau demonstrasi tanpa pemberitahuan terlebih dahulu lah. Unsur pasalnya seperti itu. Baik. Saya mau tanya ke Mas Andreas. Mas Andreas, pasal 256 ini menurut Anda multitafsir frasa ketertiban umumnya dan mengancam kebebasan berpendapat karena ini teman-teman mahasiswa dari beberapa BEM khawatir kalau mereka kemudian menggelar unjuk rasa meskipun sudah ada pemberitahuan tapi mengganggu ketertiban umum mereka bisa dipidanakan. Oke Mbak Nana, makasih. Terkait perihal multitafsir atau enggak, saya rasa saya nggak akan ngulangin di sini. Ada teman-teman mahasiswa udah berkali-kali bicara lah. Saya juga nggak bisa bicara atas nama mereka gitu ya, karena udah bukan mahasiswa lagi gitu ya. Tapi kalau terkait unsur, misalnya terganggunya kepentingan umum misalnya, kan itu yang selalu dipermasalahkan oleh teman-teman mahasiswa. Mereka selalu bilang gini, kayak tadi Mbak Nana juga bilang, demo bikin macet deh gitu misalnya. Nah itu bisa langsung ditangkap atau enggak. Nah, yang kayak gini-gini ya yang mungkin harus dijawab oleh tim perumus. Karena kalau patokannya pertama, pasal demonstrasi, spesifik menyebut demonstrasi ini baru di undang-undang kita, di RKUHP. Di KUHP lama itu tidak ada spesifik bahas demonstrasi. Pawai ada, pawai. Namanya ada pawai, tapi kalau demonstrasi nggak ada. Saya nggak tahu ini asalnya dari mana, tapi ya oke lah, ini ada. Dan memang ada benarnya juga lah maksudnya ya gitu ya. Yang dipermasalahkan itu nggak cuma unsurnya multitafsir, tapi juga tentang ancaman hukumannya yang jauh lebih tinggi daripada di KUHP existing. Di KUHP existing itu hanya beberapa minggu kalau saya nggak salah,
2-3 minggu gitu, sedangkan di kita kan 6 bulan. Tapi oke lah, itu perdebatan lain lagi tentang ancaman pidananya. Nah, yang poin saya adalah Mbak Nana gini, kalau saya bilang multitafsir, di bawah, di lapangan, itu seringkali penegakan hukumnya pasti abuse. Kalau saya bahas penegakan hukum, pasti tim perumus, mungkin termasuk juga Pak Albert ya, langsung bilang, oh ya itu pasti salah penegak hukumnya gitu ya, karena salah di praktek. Ya betul lah, saya juga sepakat gitu dengan tim perumus. Banyak juga kesalahan di praktek banyak. Cuman jauh lebih baik kalau syarat ini dikunci dari undang-undang. Jadi kalau nggak multitafsir kan jadi lebih enak. Itu aja sebenarnya Mbak Nana, kita harapannya. Baik, saya ingin tanya ya ke Pak Albert lagi. Pak Albert, ini soal pasal penghinaan terhadap presiden dan juga wakil presiden dalam draft yang final, draft RKUHP final, ini dianggap multitafsir. Sekali lagi, karena sulit membedakan antara kritik dan juga penghinaan. Ini nanti banyak orang yang khawatir dikriminalisasi ketika mereka melontarkan kritik, tapi karena frasa soal kritik ataupun membedakan antara kritik dan juga penghinaan terhadap presiden dan juga wakil presiden ini sangat rancu begitu. Ini bagaimana jawabannya? Ya, Mbak Nana, tentu kalau kita berdiskusi sore hari ini, saya pikir Mbak Nana juga pasti akan bisa menyetujui pandangan yang mengatakan bahwa penghinaan itu dimanapun juga, di negara manapun juga, merupakan perbuatan yang tercela, terlepas diatur sebagai perbuatan pidana kah atau sebagai perbuatan perdata misalnya dalam konteks Inggris misalkan tort ya, perbuatan melawan hukum. Nah, jadi kesimpulan adalah penghinaan ini adalah intrinsically wrong, sesuatu yang memang dari nature-nya itu memang sudah tercela, Mbak Nana. Nah, sebenarnya kalau membedakan antara yang mana kritik dan delik atau penghinaan ya, maksudnya delik itu adalah pelanggaran, penghinaan itu adalah pelanggaran ya. Itu sederhana banget kok Mbak Nana. Jadi gini, kalau kritik itu kan ditujukan misalkan atas pandangan yang berbeda terhadap suatu kebijakan yang dikeluarkan oleh presiden misalkan. Jadi berkaitan dengan policy. Tetapi kalau bicara delik atau pelanggaran berupa penghinaan, ya misalkan kalau mengatakan presiden dengan embel-embel kebun binatang seperti itu. Jadi as simple as that, Mbak Nana. Oke, saya ingin tanya, ada beberapa teman-teman mahasiswa yang pernah mengatakan bahwa Presiden Jokowi pembohong. Apakah kemudian itu masuknya deliknya apa? Apakah itu masuknya kritikan atau itu masuknya penghinaan? Itu menjadi sangat rancu nantinya karena pasal itu sebelumnya sudah pernah dibatalkan di Mahkamah Konstitusi. Sekarang kondisi psikologis masyarakat di Indonesia ini ketakutan untuk melontarkan kritik. Dengan adanya pasal ini akan semakin membuat masyarakat takut melontarkan kritik terhadap pemerintah. Yang tadi saya tanyakan soal pembohong itu apa maksudnya? Penghinaan atau kritik? Nah, ya jadi gitu. Yang Mbak Nana tanyakan barusan itu kan adalah contoh yang bersifat kasuistis kan. Betul ya Mbak Nana. Contoh misalkan ada mahasiswa mengatakan Presiden Jokowi pembohong misalnya seperti itu. Nah, oleh karena itulah perumus RKUHP tersebut menetapkan pasal 218 RKUHP ini sebagai delik aduan, Mbak Nana. Oke, jadi hanya presiden dan wapres yang bisa melaporkan ya? Hanya presiden saja yang punya legal standing untuk mengadukan tersebut. Dengan kata lain gini Mbak Nana, relawan, simpatisan itu tidak bisa lagi melaporkan adanya penghinaan terhadap presiden. Kuncinya seperti itu. Dan saya perlu menyampaikan Mbak Nana, biar publik juga bisa memahami, pasal 134 KUHP tentang penghinaan terhadap presiden yang sudah dianulir oleh MK, itu ternyata sangat-sangat berbeda dengan pasal 218 RKUHP. Kalau masih ada waktu, saya bisa menjelaskan juga, Mbak Nana, perbedaannya apa saja. Oke, ini waktu kita nggak banyak nih. Saya harus tanya tanggapannya Mas Andreas. Nanti mungkin di lain kesempatan kita akan bahas lagi. Mas Andreas, menurut teman-teman koalisi masyarakat sipil soal pasal penghinaan terhadap presiden dan juga wapres, meskipun deliknya ini delik aduan dari yang bersangkutan begitu ya, dari presiden atau wapresnya sendiri, tapi kan sekali lagi sulit untuk bisa membedakan antara kritik dengan penghinaan. Ini sangat rancu sekali kalau menurut banyak orang. Ya benar Mbak Nana, memang rancu. Saya kasih contoh ya, dan ini juga berbahaya sama teman-teman jurnalis. Misalnya kayak salah satu majalah itu, waktu itu bilang Pak Jokowi pembohong tadi. Terus dibikinlah hidungnya kayak Pinocchio gitu. Nah itu jurnalis yang bikin kayak gitu hati-hati besok ya, hati-hati. Tapi ini sangat concern saya. Ini jurnalis juga terdampak. Tapi poin saya beginilah.
Oke, Pak Albert tadi sampaikan poinnya bagus. Di luar negeri juga masuk tort, tapi kalau tort itu biasanya gini Pak yang membedakan. Kalau dia tort, tidak ada polisi di antara kita berdua, begitu ya. Jadi nggak ada upaya paksa dari negara yang bisa nangkap saya, itu satu. Dan kedua, ginilah. Oke lah, misalnya saya bisa terima argumen tim perumus bahwa sulit bikin RKUHP ini karena kita multi etnik, multicultural, banyak orang beda pandangan juga. Banyak yang memandang bahwa harkat martabat presiden itu harus dilindungi juga, begitulah mereka bilang. Oke lah, tapi saran saya gini, terakhir Mbak Nana, poin saya gini, hati-hati tim perumus, gini, sejarah kelam terhadap penggunaan undang-undang multitafsir di Indonesia itu berbahaya. Saya kasih contoh, UU Subversi itu ditandatangani oleh Bung Karno tapi menjadi bahaya, jadi senjata yang berbahaya itu di era Pak Harto. Begitu juga UU ITE, ditandatangani oleh Pak SBY tapi banyak kasus-kasus penangkapan itu di rezim Pak Jokowi. Saya mau kasih ingetin aja, saya cuma mau ingatin aja, jangan sampai ke depan ini gara-gara undang-undang multitafsir yang bikin undang-undang juga malah kena sama undang-undang seperti itu. Gitu aja. Jangan sampai yang bikin undang-undang malah yang kena sendiri begitu ya. Terakhir Pak Albert, singkat saja, Koalisi Masyarakat Sipil dan Mahasiswa akan menggelar demonstrasi besar-besaran jika RKUHP tetap disahkan tanpa melibatkan partisipasi publik. Bagaimana pemerintah mengantisipasi supaya tidak terulang lagi demo besar penolakan seperti 2019 lalu? Iya, Mbak Nana, tadi saya mau nanggapi sedikit saja itu ya. Jadi memang pasal tadi itu memiliki alasan penghapus pidana khusus. Kalau dilakukan untuk membela diri atau kepentingan umum, bukan merupakan penyerangan harkat dan martabat presiden. Dan jangan lupa, Mas Andreas, kita punya pelaku kekuasaan kehakiman, yaitu Mahkamah Agung dan pengadilan di bawahnya. Artinya ada prinsip check and balances. Kalaupun polisi menaikkan perkara tersebut atas pengaduan presiden, belum tentu Mahkamah Agung dan pengadilan di bawahnya menyatakan bahwa yang bersangkutan bersalah loh, Mas Andreas. Itu pertama. Yang kedua, saya perlu menjawab pertanyaan Mbak Nana. Jadi gini Mbak Nana, bicara RKUHP itu tidak seperti undang-undang yang sering mungkin dipermasalahkan oleh teman-teman aktivis. Undang-undang ini RUU ini bukan barang baru Mbak Nana. Sudah sejak lama, bahkan kalau kita lihat resolusinya sudah sejak tahun 1963 dibahas, sudah melibatkan belasan atau bahkan mungkin puluhan guru besar para ahli hukum pidana dan lain-lain. Saya termasuk yang paling muda di sana, Mbak Nana. Nah, artinya gini, RKUHP ini menjadi satu urgensi. Tadi sempat disinggung oleh Mas Andreas tentang buku 1 RKUHP. Justru buku 1 RKUHP ini menawarkan perubahan revolusioner untuk memperbarui sistem pemidanaan di Indonesia supaya pengadilan itu nggak langsung serta-merta menghukum orang dengan pidana penjara, Mbak Nana. Bukankah itu sesuatu yang baik? Dan jangan lupa, saya perlu menyampaikan sore hari ini bahwa KUHP yang saat ini ada Mbak Nana, yang beredar, itu belum ada terjemahan resminya Mbak Nana. Bayangin untuk mengadili jutaan rakyat Indonesia, ternyata kita belum memiliki KUHP yang nasional yang memiliki terjemahan resmi. Demikian Mbak Nana. Memang tidak ada terakhir, saya boleh Mbak Nana terakhir? Singkat saja, saya nggak bisa kasih lama-lama karena ini sudah mau tutup kita. Kita juga masih jalan Mbak Nana. Mohon maaf Mbak Nana. Saya harus jalan Mbak Nana. Saya mau jawab Pak Albert ya. Ya, kita juga terima kasih, kita juga apresiasi, kita juga mau undang-undang KUHP yang lebih bagus. Tapi tolong narasinya Pak, maksud saya gini, kalau uji di MK saja itu juga nggak bagus. Kenapa? Karena itu kayak logikanya salah. Kayak kita pabrik mobil, terus ada yang bisa diperbaiki, tapi malah dibilang, udah nanti aja kamu saya jual dulu mobilnya, kamu beli aja nanti perbaiki di bengkel. Gitu. Jangan begitulah. Gitu ya. Jadi kita sedang kok diskusi seperti itu. Makasih Pak Albert. Tadi saya nggak sebut soal MK, Mbak Nana, cuman Mas Andreas kan nonton video saya kemarin hari lalu. Bapak-bapak, sayang sekali waktu kita sudah habis. Sekali lagi jangan sampai pembuat RKUHP nanti malah akan tersandung sendiri, tersangkut melalui draft RKUHP. Gitu, tadi itu yang disampaikan Mas Andreas ya. Saya hanya mengutip tadi apa yang disampaikan oleh Mas Andreas. Hati-hati betul, dan dan kita juga berharap bahwa produk legislasi yang dibuat oleh pemerintah dan juga DPR ini kalau bisa melibatkan partisipasi publik dan jangan sampai kemudian digugat di uji materi di Mahkamah Konstitusi seperti undang-undang yang lainnya seperti Omnibus Law dan juga undang-undang lainnya. Sekali lagi kita tunggu keterbukaan pemerintah dalam draft RKUHP. Kita tunggu nanti bagaimana pergulirannya, apakah akan jadi disahkan pada sidang paripurna masa sidang berikutnya. Terima kasih sekali dua orang narasumber yang sudah bergabung pada sore hari ini. Ada Andreas Marbun, peneliti Indonesia Judicial Research Society, dan Albert Aris, anggota tim sosialisasi RKUHP Kemenkumham. Sehat selalu Mas Andreas dan juga Mas Albert. Baik, terima kasih Nana, terima kasih Pak Albert. Terima kasih Mas Andreas.